Pada contoh ini, kita akan mencari solusi umum dari PD X kuadrat Y double aksen dikurangi 3XY aksen dikurangi 5Y sama dengan 0 jika solusi pertamanya yang non-trivial sudah diketahui Y1-nya X pangkat 5. Berarti nanti analog dengan contoh sebelumnya, pada teorema kita sudah punya bahwa fungsi Y2 yang merupakan perkalian antara U dikalikan dengan Y1 ini akan mereduksi PD. Mereduksi tingkat PD tersebut. Jadi kalau di sini PD tingkat 2, maka nanti akan menjadi PD dengan tingkat 1 ya. Nah, di sini berarti kita punya Y2 kita adalah U dikalikan Y1-nya X pangkat 5. Jadi di sini kita perlu ini turunan kedua, turunan pertama ya untuk kita substitusikan ke PD. Maka turunan pertamanya ini sama ya dengan turunan perkalian dua buah fungsi ya. Ini berarti U aksen turunannya ini berarti X pangkat 5-nya tetap. Ditambah turunannya X pangkat 5 berarti 5 U-nya tetap ini X pangkat 4. Kemudian kita turunkan sekali lagi untuk mencari turunan kedua. Berarti ini double aksen X pangkat 5 ditambah dengan X pangkat 5-nya kita turunkan, 5X pangkat 4 U aksennya tetap. Kemudian ditambah dengan turunannya ini lagi ya, 5 dikalikan double aksen X pangkat 4 ditambah 4UX pangkat 3. Sehingga ini jika kita sederhanakan, kita jadikan 1 ini, apa yang bisa jadi 1 di sini? U double aksen X pangkat 5, ini menjadi berapa? 10 ya. 10 U aksen X pangkat 4 ditambah 20 UX pangkat 3 ya. Nah, kemudian ini kita substitusi ke PD-nya. PD-nya tadi apa? X kuadrat Y double aksen dikurangi 3XY aksen kemudian dikurangi 5Y ya di soal tadi. Nah, ini bisa kita peroleh hasil substitusinya. Ini menjadi X kuadrat, kemudian, nah Y double aksennya hati-hati ini cukup panjang ya. X pangkat 5 ditambah 10X aksen ini X pangkat 4 ditambah 20 UX pangkat 3 dikurangi 3X Y-nya yang ini U aksen X pangkat 5 ditambah 5 UX pangkat 4 dikurangi 5Y. Y-nya tadi adalah U X pangkat 5 ya, sama dengan 0 di sini. Ini Y-nya Y2 tadi yang kita misalkan menjadi U Y1 ini tadi ya. Jadi U dikali X pangkat 5. Nah, ini jika kita rapikan jadi 1 ya, ini menjadi U double aksen X pangkat 7 ditambah 10 U aksen X pangkat 6 ditambah 20 U X pangkat 5 dikurangi 3 U aksen X pangkat 6 dikurangi 15 U X pangkat 5 dikurangi 5 U X pangkat 5. Sehingga ini akan menjadi, ada yang sama bisa kita sederhanakan ini ya. Kemudian ini 10, ini 3 ya. Berarti menjadi U double aksen X pangkat 7 ditambah 7 U aksen X pangkat 6 sama dengan 0. Nah, ini jika kita keluarkan X pangkat 6 menjadi U double aksen X ditambah 7 U aksen. Nah, karena apa tadi X pangkat 5-nya itu solusi non-trivial tadi, dia tidak mungkin 0, berarti X pangkat 6 ini juga tidak mungkin 0. Jadi X pangkat 6 ini tidak mungkin 0, maka yang mungkin bernilai 0 adalah U aksen X ditambah 7 U aksen sama dengan 0 nanti. Nah, kemudian dengan cara yang analog dengan contoh sebelumnya, kita misalkan sekarang U aksen ini P sekarang. Nah, di sini dimisalkan
U aksen ini P, sehingga nanti rekan-rekan punya U double aksen ini adalah P aksen atau bisa kita tulis dP per dx begini ya. Jadi PD barunya diperoleh PD yang baru, nanti pasti dia tingkat 1 ya, karena dia yang tadinya tingkat 2 nanti kita misalkan jadi di sini turunan pertama. Berarti menjadi dP per dx dikalikan dengan x ditambah 7P sama dengan 0. Nah, ini adalah PD yang tereduksi yang baru ya. Di sini PD linier tingkat 1. Nah, ini kita selesaikan dengan teknik PD terpisah sekarang. Jadi di sini kita selesaikan dengan teknik PD terpisah. Dengan teknik PD terpisah diperoleh, ini ya kita selesaikan sekarang, ini menjadi, kita jadikan satu dulu variabelnya kita samakan ya. Ini berarti dP per P sama dengan min 7-nya saya bawa ke ruas kanan sekalian ya, berarti min 7 dx per x ya. Nah, di sini ini sudah PD terpisah. Variabelnya bisa saling dipisahkan, berarti solusinya diintegralkan secara langsung. dP per P ini integral min 7 dx per x. Nah, ini solusinya adalah ln P. Bentar, ini kita rapikan ya. Menjadi ln P ditambah, taruhlah konstantanya K1, kemudian integralnya yang ini adalah min 7 ln X ditambah K2, misalnya begini. Kemudian di sini kita jadikan satu ruas, ln P ditambah ya, 7 ln X ditambah di sini K1 dikurangi K2 sama dengan 0. Kemudian sama, ini taruhlah kita definisikan menjadi ln K. Jadi K1, K2-nya konstanta, ln K ini kan juga sebarang konstanta nanti ya. Jadi bisa kita peroleh dengan sifat logaritma, ini menjadi ln, penjumlahan jadi perkalian ya, P. Nah, ini 7-nya bisa kita bawa ke sini menjadi X pangkat 7, kemudian K. Karena di sini ln K tadi sama dengan 0. Nah, jadi kita peroleh sekarang di sini P dikali X pangkat 7 dikali K itu adalah E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1 ya. Jadi ketemu P ini adalah berapa? 1/K X pangkat 7 ya, atau di sini 1/K dikali X pangkat min 7. Nah, kemudian untuk mempermudah sama, ini apa namanya, alih-alih menggunakan 1/K, 1/K-nya ini bisa kita definisikan menjadi C1 begitu ya, karena dia sebarang konstanta. Di sini bisa rekan-rekan peroleh P-nya adalah C1 X pangkat min 7. Dengan C1 ini adalah sebarang konstanta. Nah, akibatnya karena P ini tadi adalah pemisalan dari U aksen, maka kita bisa peroleh U-nya sekarang. Berarti di sini kita punya U aksen ini adalah C1 X pangkat min 7. Nah, dengan kata lain, kita bisa peroleh U dengan mengintegralkan U aksen. Ini berarti integral C1 X pangkat min 7. Hasil integralnya berapa ini? C1 per min 7 tambah 1, min 6 ya. X pangkat min 6 ditambah konstantanya jangan lupa, C2. Nah, jadi di sini kita peroleh, jadi Y2 itu kan U dikalikan Y1, ini berarti C1 per min 6 X pangkat min 6 ditambah C2. Y1-nya tadi di soal sudah diketahui ya, solusi pertamanya itu X pangkat 5. Maka Y2-nya bisa rekan-rekan peroleh C1 per min 6 X pangkat min 1 ditambah C2 X pangkat 5.
dengan C1, C2 ini adalah sebarang konstanta. Nah, sehingga karena tadi kita sudah punya Y1, ini Y1, X pangkat 5, maka sekarang kita akan dipilih karena C1, C2 itu kan sebarang konstanta. Berarti kalau saya pilih C2-nya 0 di sini ya, biar ini nanti menghilangkan ruas di sini, kemudian ini agar tersisa tinggal X pangkat min 1, saya pilih C1-nya berarti min 6 ya. Maka Y2-nya nanti akan menjadi min 6 masuk sini, ini tinggal X pangkat min 1. Karena C2-nya di sini 0. Nah, kemudian kita cek dengan Wronskian, apakah Y1 dan Y2 bebas linier. Jadi di sini diselidiki dengan Wronskian, himpunan Y1, Y2 ini bebas linier. Apakah dia bebas linier? Berarti kita punya Y1-nya X pangkat 5, Y2-nya X pangkat min 1 ya. Kita peroleh dulu. Turunan pertama Y1-nya 5X pangkat 4. Turunan pertamanya ini menjadi berapa? Min X pangkat min 2 ya. Sehingga Wronskiannya ini Y1 ya, X pangkat 5, Y2 X pangkat min 1, turunan pertama 5X pangkat 4, turunan keduanya min X min 2 ya. Nah, sehingga determinannya AD min BC ya. Determinannya menjadi min X pangkat 3 min ya. Min 5X pangkat 3. Sehingga menjadi min 6X pangkat 3. Nah, karena X pangkat 5 tadi kan solusi non-trivial tidak mungkin 0, maka X pangkat 3-nya juga tidak mungkin 0 di sini. Nah, dia tidak mungkin bernilai 0. Artinya Y1 dan Y2 bebas linier. Jadi di sini terbukti himpunan Y1, Y2 bebas linier. Kalau Y1, Y2 bebas linier, maka Y1 dan Y2 adalah solusi dasar atau solusi fundamental PD yang dimaksud pada soal. Jadi, solusi umumnya, nah ini adalah kombinasi linier Y1 dan Y2. Berarti Y adalah K dan konstantanya apakah udah dipakai, C sudah, mungkin S lagi ya, S1, Y1 ditambah S2, Y2, ini dengan Y1-nya X pangkat 5, Y2-nya apa tadi? X pangkat min 1 ya. Dengan S1, S2 sebarang konstanta. Nah, jadi ini bentuk terakhir ini adalah solusi umum dari contoh yang kedua tadi. Sudah ketemu solusi pertamanya, Y1-nya ini, nah solusi keduanya ketemu X pangkat min 1.